bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya. Semakin hari kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Banyak hal bisa terjadi ya. Banyak musibah yang terjadi ya. Bahkan pada saudara-saudara kita ya. Kiranya kita semua selama ada di dunia ini dikuatkan ya dalam menghadapi apapun ya. Dan kita tahu bahwa semuanya ya kita serahkan kepada Tuhan ya. Kita manusia hanya menjalani apa yang bisa kita jalani ya, karena kita tidak bisa memegang kendali masa lalu ya, yang sudah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu, dan masa depan ya itu di tangan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah kita menjalani hari ini ya sebisa kita. Apapun yang kita hadapi ya kita hadapi ya, kita jalani. Dan kiranya kita bisa saling support ya, saling bantu dimanapun kita ditempatkan ya. Dimanapun kita ditempatkan, mari kita saling dukung, saling support, saling bantu ya. Dan kiranya kita bisa saling dikuatkan sampai kesudahannya dan melewati apapun ya. Ingat bahwa semuanya hanya sementara ya. Akhirnya kita nanti akan bertemu dengan Tuhan ya. Apapun yang kita hadapi, kiranya kita bisa saling menguatkan ya, saling dukung, saling support, saling bantu untuk kebaikan kita ya, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu ke surga ya, bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi kuatkan ya, saling dukunglah dimanapun kita ditempatkan ya, saling supportlah dimanapun kita ditempatkan. Apapun yang kita hadapi ya, saling mendukunglah dengan orang-orang sekitar yang Tuhan tempatkan ya, di sekitar kita ya. Apapun ya, kita saling dukung, saling support ya, karena kita tidak tahu ya, sekali lagi kita tidak bisa memegang kendali masa lalu, apa-apa yang dilakukan orang-orang di masa lalu ataupun di masa depan itu miliknya Tuhan. Yang perlu kita ingatkan adalah kita saling support, saling bantu ya, saling dukung. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi ya. Kiranya berkat Tuhan ya yang melimpahi muka bumi ini ya. Karena dengan saat kita melakukan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya. Tuhan Allah akan memberikan bagian dari dirinya sendiri ke orang-orang yang mencintai Dia ya. Dengan diurapi Roh Kudus, hikmat, kebaikan, keadilan, hal-hal yang baik yang merupakan sifat Allah itu akan menguasai manusia tersebut, sehingga kedamaian ya, berkat-berkat yang akan terjadi. Dan biarlah itu saja yang terjadi di muka bumi ya. Yuk mari kita saling dukung, saling support, saling bantu ya, untuk kebaikan kita semua, untuk mencapai tujuan kita ya, satu-satunya ke surga, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke 10 ya, ayat 50 sampai 57. Judul perikopnya Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya, juga ke segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Jadi di sini diberi judul Abimelek mati ditimpa batu. Kita tahu ya, Abimelek ya saat sudah besar dia datang ke Sikem dengan mengatakan, "Saya lahir di sini, saya anak kalian." Ya, ibunya Abimelek kan orang Sikem. Dan Abimelek mengatakan, lebih baik dipimpin siapa? 70 orang ya, atau 1 orang? Ya, jadi Abimelek berkata seperti itu kepada orang Sikem. Dan orang Sikem yang
tahu bahwa Abimelek itu ibunya orang Sikem mendukung, ya. Dan akhirnya dengan uang yang dia miliki, ya, Abimelek itu membeli atau menyewa ini ya, orang-orang nekat, dikatakan seperti itu. Akhirnya membunuh keluarga Gedeon. Satu orang yang masih hidup yaitu Yotam. Yotam pun juga hatinya juga baik. Dia berkata kalau memang Abimelek tulus ikhlas, maka dia akan mendapatkan ketulusan ikhlasan itu. Tetapi bila tidak, Yotam berkata bahwa apinya Abimelek akan membakar orang-orang Sikem, dan orang-orang Sikem akan membakar Abimelek. Dikatakan lagi di kiasannya, di ayat sebelumnya, ya, Yotam berkata buah pohon zaitun diminta jadi raja, dia tidak mau meninggalkan minyaknya. Buah anggur, akhirnya semak belukar diminta menjadi raja. Jadi kiasannya itu Yotam mengatakan bahwa Abimelek itu seperti semak belukar, ya. Ada di ayat saat itu, ya, saat Yotam mengatakan, ya, sebelum itu ada kiasan-kiasan itu, ya. Dan ini yang terjadi. Akhirnya keadilan atau apa yang disuruhkan Yotam, ya, Yotam minta keadilan ke Allah, Allah memberikan itu, ya. Akhirnya Sikem ditimpa kemalangan, Abimelek juga. Karena di sini dikatakan demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka, ya. Jadi juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri, ya. Jadi kita tahu, ya, kenapa ajaran Yahudi, ya, itu dimana Paulus sampai berani mengatakan bahwa dia itu sempurna melakukan apa yang diajarkan kitab Taurat, karena kitab Taurat mereka diajarkan untuk tidak membunuh. Jadi ketika Stefanus dibunuh, Paulus kan hanya menjaga baju-baju yang dari orang-orang yang melempari Stefanus, merajam Stefanus. Paulus nggak mau melakukan itu. Makanya Paulus berani mengatakan bahwa dia sempurna melakukan apa yang diajarkan kitab Taurat. Karena orang Yahudi itu tahu sifat Allahnya itu seperti apa. Sekali mereka membunuh darah itu, ya, kalau minta keadilan, Allah akan memberikan keadilan, ya. Maka Paulus nggak berani membunuh, ya. Jadi di sini kita mengerti, ya. Dan pentingnya di sini kita saling support, saling bantu untuk tidak saling menghakimi, karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak cucu kita. Kalau kita berusaha baik, ya, puji Tuhan, tapi kita tidak tahu keturunan-keturunan setelah kita, ya. Maka pentingnya kita saling dukung, saling support, saling bantu. Jangan ada kesombongan, merasa paling suci, merasa paling benar, ya. Karena pergaulan itu bisa berubah begitu cepat. Makanya kita harus saling dukung, saling support, saling bantu untuk menciptakan, ya, suasana seperti yang Allah mau, dimana mereka mau saling dukung, saling support untuk memuji Tuhan, ya, seperti dilakukan oleh para rasul ketika mereka berada di ruangan, ya, menunggu urapan Roh Kudus. Mereka benar-benar saling melakukan persekutuan itu, sehingga urapan Allah itu benar-benar hadir menimpa mereka semua, Roh Kudus, ya. Pentingnya kita saling dukung, saling support, jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi lagi, ya. Mari kita sama-sama saling dukung untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan kita semuanya, ya. Berfirmanlah, bersaksilah walaupun kelihatannya sia-sia, ya, tapi itu tidak akan pernah sia-sia di mata Allah kita. Karena sekali kita berfirman, bersaksi, kita serahkan kepada Allah Roh Kudus yang bekerja, ya. Karena sekali lagi manusia itu diberikan kehendak bebas. Ketika kita bersaksi, berfirman, kabar sukacita itu diberikan. Orang itu mau menerima atau tidak itu sudah kehendak bebas mereka.
Ya. Apakah mau menerima berkat Tuhan atau tidak? Kita bersaksi berfirman ke orang lain lagi. Sampai kapan? Sampai kesudahannya, sampai kita pergi meninggalkan dunia ini. Ya. Amin ya. Kita kan ini ya, renungkan ayat demi ayat. Dikatakan selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Ya, jadi saat kejadian ini ya, di perikop ini Abimelek tuh pergi ke Tebes, mengepung Tebes. Dan di sini katakan Abimelek benar-benar merebut Tebes ya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Jadi di tengah-tengah Tebes itu ada menara dan orang-orang tuh lari ke sana, kemudian menutup pintunya, lari ke atas sotoh ya, dikatakan sotoh menara. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyeberangnya dan dapat merobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Jadi Abimelek juga mengejar sampai ke menara itu, mau membakar menara itu, ya. Dikatakan di sini dapat menerobos sampai ke pintu menara untuk membakarnya, ya. Di ayat 53 dikatakan tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya, ya. Di sini dikatakan seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Di atas ada perempuan yang menjatuhkan batu kilangan ya. Di sini katakan kepala Abimelek pecah. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan turut bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia." Ya, jadi perempuan yang membuang batu kilangan ke kepala Abimelek itu minta untuk dibunuh ya. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Ya. Jadi setelah Abimelek mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya ya, balik ke rumahnya masing-masing. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya. Ya, jadi Allah yang mengizinkan ini. Dikatakan di sini Allah membalas kematian dari keturunan Gideon kepada Abimelek yang membunuh juga Abimelek ya. Yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya ya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Jerubbaal mengenai mereka ya. Inilah yang terjadi. Ya. Kutuk Yotam. Yotam mengatakan kalau memang Abimelek tulus ikhlas ya membunuh saudaranya, itu memang tulus ikhlas, maka tuh keikhlasan yang didapatkan. Tapi kalau ternyata hatinya Abimelek tidak seperti itu, dikatakan bahwa biarlah api Abimelek membakar Sikem dan api Sikem membakar Abimelek ya. Itu yang dikatakan Yotam. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan di atas umat manusia ya. Biarkan kebaikan saja yang terjadi. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini diserang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Berikan kami semuanya Tuhan, pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikanlah kami semuanya Tuhan, pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja. Di mana sebagai pasangan suami istri Tuhan, kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu Tuhan. Dan biarlah sebagai pasangan suami istri perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bangsa sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan kami juga berdoa Tuhan, sebagai pasangan suami istri Tuhan, biarlah dan bersama keluarga kami, keluarga kecil kami, keluarga besar kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau tipukan dalam keluarga kami mempermuliakan-Mu selalu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu Tuhan. Dan apabila di antara kami ada yang sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, kebaikan-Mu lingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.